Assalamualaikum. Good morning, student. How are you today? Hopefully all of you are healthy and happy and ready to study again with Miss Yeni. Okay, today we are going to learn about procedure text. Okay, before starting our lesson, please watch the picture. Have you ever made a coffee? Or have you ever used computer? Or have you ever used handphone? Okay, there are some kind of procedure text. Jadi, procedure text itu adalah teks yang menerangkan cara membuat atau mengerjakan sesuatu. So, what is procedure text? The procedure text is a piece of text that keep us instruction for doing something. Jadi, teks ini memberikan kita instruksi cara mengerjakan sesuatu. So, jadi the purpose of social function of the procedure text tell the readers how to make or to do something through a sequence of action or step. Jadi menerangkan kepada pembaca bagaimana cara membuat atau mengerjakan sesuatu melalui serangkaian tahap-tahap atau langkah-langkah. Nah, jadi teksnya bisa berupa resep, manual, atau tutorial. Nah, next selanjutnya yaitu generic structure of procedure text. Artinya struktur dari teks prosedur. Yang pertama harus ada goal atau aim, artinya maksud atau tujuannya, atau sebagai contoh yang lainnya sebagai judulnya, title-nya. Misalnya how to use computer, how to make juice. Yang kedua, material atau ingredient, bahan-bahan atau materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Misalnya kalau material itu buat yang manual instruction, tapi kalau ingredient itu untuk resep masakan atau minuman. Dan yang ketiga adalah methods atau step yaitu metode langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, selanjutnya language feature of procedure text, yaitu ciri kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama yaitu berbentuk imperatif atau bentuk perintah. Contoh, cut the onion, boil the water, etc. Yang kedua menggunakan action verb atau menggunakan kata kerja. Kata kerja ya. Contohnya make, take, boil, cook, etc. Yang ketiga menggunakan temporal conjunction. Contohnya first, pertama, then, selanjutnya next, kemudian selanjutnya after that, setelah itu last, dan yang terakhir. Kemudian yang keempat menggunakan simple present tense dengan rumus subject plus verb one. Dan yang kelima menggunakan adverb kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, cara yang akurat. Misalnya for 5 minutes, 2 hours, dan sebagainya. Dan yang terakhir menggunakan adverb atau kata keterangan untuk menyatakan tahapan atau urutan, bisa menggunakan ordinal number. Jadi tidak menggunakan one, tapi menggunakannya the first, the second, the third, etc. Next, here one of the recipe. Tolong lihat, kalian amati di sini, yaitu goals atau aims, tujuannya, titlenya how to make sweet iced tea, ingredients, bahan-bahan, tea bags, 2 tablespoons of sugar, ice cubes, lemon. Kemudian selanjutnya next steps-nya, yaitu kalian perhatikan di sini bisa pakai nomor atau langsung bisa pakai first, yang seperti itu bisa. First, boil water using pot. Then prepare a glass, put a tea bag, then pour the hot water into the glass. Next, dip the tea until the water color change, and then put 2 tablespoons of sugar into the glass, then stir well. Then aduk. After that, add a little lemon juice. Last, put ice cube. Finally, akhirnya, the sweet iced tea is ready to serve. Next, selanjutnya di sini adalah satu contoh dari manual instruction how to charge handphone battery. Jadi goalnya atau aimnya, judulnya how to charge handphone battery.
Kemudian yang kedua itu yaitu materialnya. Kalau tadi dalam resep ada ingredient, tapi kalau di sini material bisa ditulis atau prepare your handphone battery charger. Kemudian selanjutnya yaitu step atau langkah-langkahnya. Nah tadi pakai normal, ini langsung pakai first. Kalian bisa baca sendiri ya cara mengecas baterai handphone. Mungkin kalian sudah paham, tolong pelajari lagi, dan kalian bisa lihat contoh-contohnya dari teks prosedur, lihat di Google banyak, kalian bisa pelajari, nanti pelajari lagi dengan baik, mulai dari purpose, kemudian generic structure, kemudian language feature-nya. Nanti setelah ini ada tugas yang harus dikerjakan. Next, yang selanjutnya di sini adalah salah satu dari contoh manual instruction how to charge handphone battery. Jadi yang itu judulnya. Kemudian yang selanjutnya di sini prepare your, di sini mungkin karena materialnya. Kalau tadi saya masakan ingredient, kalau di sini bisa material atau prepare your handphone battery charger. Stepnya di sini langsung pakai first, second, after that. Kemudian selanjutnya sini kalian bisa baca sendiri dan kalian bisa lihat contohnya banyak di Google tentang contoh-contoh dari text procedure. Tolong pelajari lagi text procedure-nya. Nanti setelah ini ada tugas yang harus dikerjakan.